di bulan Desember kita persiapkan hati kita memperingati baby Jesus datang ke dunia. Mari kita menyanyi Mary, did you know? Ibadah kita pada pagi hari ini kita tahbiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Pembimbing diambil dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Selamat duduk saudara, kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih sebab kasih setiamu lah mengizinkan kami masuk ke minggu pertama di bulan Desember ini. Bukan karena gagah, kuat, hebat, pintar, atau apapun yang kami punya, ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu dan belas kasihan-Mu. Dari hati kami yang paling dalam, ya Tuhan, kami ingin bersyukur, memuji, menyembah-Mu, sebab untuk itulah kami diciptakan. Dan bersyukur untuk keselamatan di dalam Tuhan Yesus, dan bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah dan melayani-Mu, Tuhan. Saat ini sebagai satu tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan, kami mau berdoa
bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus mengangkat doa syafaat kami untuk mendukung saudara-saudara kami, khususnya mereka yang lemah tubuh dan yang sakit. Tuhan kasihani. Kami doakan si Sylvia So yang masih dirawat di rumah sakit. Tuhan tumpangkan tangan-Mu, jamah dia, pulihkan secara sempurna dan tepat pada waktu-Mu. Dia boleh keluar rumah sakit, boleh bersama kami beribadah, merayakan Natal bersama, berkumpul dengan keluarga. Untuk Pak Humphrey, Tuhan jamah kakinya, goutnya, kesehatannya, pulihkan secara sempurna untuk menemani Ci Sylvie dengan baik. Untuk Ibu Nina dalam persiapan operasinya ya Tuhan, kami tahu masih ada suasana sedih, duka. Tuhan curahkan penghiburan, kekuatan. Tubuh Nina, Gio tetap kuat melayani. Dan kami doakan sesuai schedule Tuhan, operasi Bu Nina boleh berlangsung dengan baik dan dia boleh pulih juga. Tuhan, curahkan belas kasihan-Mu. Untuk Tante Evi Tamarindang, kami bersyukur untuk kekuatan ekstra yang Kau berikan. Dia bisa menjalani kemo dengan baik. Tuhan tolong dia boleh selesaikan proses pengobatan ini dengan iman, angkat kekhawatirannya, dan sembuhkan oleh kasih setia-Mu. Untuk yang menunggu pemulihan ya Tuhan, Tuhan kasihani. Pak Harili, Tuhan jamah, Anton Warau, Tuhan tumpangkan tangan-Mu. Engkau sudah mulai pekerjaan baik, Tuhan teruskan dan genapi sampai tuntas. Itu janji-Mu Tuhan. Juga remaja kami Arthur Palar ya Tuhan, Kau sudah mulai buat mujizat di dirinya. Tuhan sempurnakan, Tuhan pulihkan, supaya dia sungguh-sungguh diberi kesempatan boleh belajar, boleh sekolah, boleh melayani Tuhan. Dan banyak pergumulan lain Tuhan di ujung tahun ini. Para senior kami Tuhan sembuhkan, pulihkan satu persatu. Pak Indra Ciwineka, Tuhan tumpangkan tangan-Mu jamah, sembuhkan Ciwin ya Tuhan. Juga senior-senior lain, Pol yang juga kurang sehat, Tuhan tahu di musim dingin ini ya Tuhan, curahkan kasih setia. Jemaat yang bergumul soal status, soal pekerjaan, soal teman hidup, soal keluarga, soal sekolah, soal masa depan, soal apapun Tuhan, Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara ya Tuhan. Curahkan mujizat-Mu, mujizat-Mu masih berlaku ya Tuhan. Sebab Engkau berjanji Engkau tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Engkau hanya berfirman ya Tuhan, berfirman, maka akan jadi, sebab pada mulanya adalah firman. Curahkanlah kuasa-Mu, mujizat terjadi di dalam ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan, mujizat terjadi supaya kami akan beriman dan panggil nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Gunakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dengar doa anak-anak-Mu, dengar seruan mereka yang beriman sungguh-sungguh. Jawablah doa anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mujizat-Mu, mujizat-Mu, mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata Amin. Apa saudara merasa ini ada suatu kesukaan yang besar? Amin saudara, saya ajak berdiri, mari kita menyanyi Joy to the World.
hari Minggu selalu bersyukur kepada Tuhan. Sepanjang jalan hidupku kasih-Mu Tuhan, indah dan menawan mempesonaku. Engkaulah bagianku, ku milikmu selamanya, harapanku, andalanku. Tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkanku, selalu ada dalam kehidupanku, penolong dalam susah, penghibur dalam duka. Engkau sungguh berarti bagiku. Tangan yang menolong sungguh ajaib kuasanya, darah yang Kau curahkan menebus menyucikanku. Salib dan derita-Mu menjadi jalan selamat bagiku. Ku bersyukur buat anugerah-Mu. Tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkanku, selalu ada dalam kehidupanku, penolong dalam susah, penghibur dalam duka. Engkau sungguh berarti bagiku. Tangan yang menolong aku, sungguh ajaib kuasanya, darah yang Kau curahkan menebus menyucikanku. Salib dan derita-Mu menjadi jalan selamat bagiku. Ku bersyukur buat anugerah-Mu. Tangan yang melobang paku, sungguh ajaib kuasanya, darah yang Kau curahkan menebus menyucikanku. Salib dan derita-Mu menjadi jalan selamat bagiku. Ku bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu. Saudara-saudara, hari ini ada satu lagu yang spesial, yaitu judulnya Hatiku Percaya. Sebenarnya saat saya menyiapkan lagu ini, ada satu yang Tuhan berikan saya, yaitu kisah kasih Tuhan pada saya pribadi. Saya sekarang 54 tahun, dan selama ini Tuhan memberi kasih dan menanamkan ke dalam diri kita masing-masing, yaitu percaya saat senang, saat susah, saat di atas, saat di bawah, saat engkau gagal, saat engkau ditolak, tetap hati kita percaya. Mari saudara-saudara, kita nyanyikan ini. Pandang pengalamanmu pribadi, di mana Tuhan menyentuh engkau, di mana Tuhan selalu tanamkan, aku selalu di sisimu. Percaya.
Sekali lagi dari awal, saat ku tak melihat. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janji, pegang janjimu Tuhan. Engkau pengharapanku, pengharapanku hanya Mari saudara kita berdiri, katakan, hatiku percaya apapun yang terjadi, hatiku percaya apapun itu, percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya. Di tengah masalah, hatiku tetap percaya, hatiku tetap percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pegang janjinya. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, Yesus. Hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku hati-hatimu percaya, Dia selalu hadir di hidupmu. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust. Lord, I trust you, Lord. I'll trust you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My Lord will trust in you. Akapela saja. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust you. Lord, I will trust in trouble. Whatever a big block in front. Lord, I will trust. You are God. I will trust you. My Lord will trust in my heart. I will trust you. My Lord will trust in you. Hari ini saudara kita akan meneruskan serial kita di 1 Korintus 13. Hari ini sampai ayat ke-6 kita akan baca bersama. Saya beri judul Bagaimana Menguji Cinta Sejati, 1 Korintus 13 ayat ke-6. Mari kita membaca bersama-sama. Ia, 1, 2, 3, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Nah, ia di situ adalah kasih, ya. Kasih tidak bersukacita. Kita ulang, 1, 2, 3. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Mari kita doa. Tuhan, kami membaca firman-Mu, pakai hamba-Mu yang lemah, hina, terbatas ini, untuk menguraikan firman-Mu dengan jelas dan benar. Pakai putri menerjemahkan dengan jelas
dan benar. Siapkan hati kami Tuhan, seperti rusa yang rindu air yang jernih, demikian kami rindu firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Saudara, suatu hari saya membaca kesaksian seorang pendeta yang melayani di Waco, Texas. Ya. Dia katakan suatu hari dia diundang berkhotbah, nginap di sebuah hotel. Lalu dia bangun agak siang, kemudian dia mulai keluar kamar dan jogging, olahraga pagi, ya. Cukup lama dia lari, mungkin 1 jam lebih, ya. Kemudian dia balik lagi ke hotel dan dia ketemu orang di lobi, say hi, good morning, ketemu orang-orang di sana ramah, menyapa siapa saja, kemudian dia pergi makan pagi, dia free breakfast di hotel. Dia makan, cukup kenyang, tambah lagi, kemudian habis makan dia katakan masih ambil cereal, ya siap-siap mau balik ke kamarnya, ya dia menyapa siapa saja yang dia ketemu. Lalu sampai di kamarnya dia katakan, waktu dia buka pintunya, ternyata terkunci. Kok salah kamar? Dia cek lagi nomornya, nggak salah. Loh, kok bisa begitu ya? Kemudian dia katakan dia balik lagi ke jalan sebelumnya. Turun lagi lift ke lobby, ketemu orang yang tadi say hi, ya. Kemudian dia mau menuju jalur jogging dia. Dia mau lihat ada kolam renang. Dia bilang, loh tadinya kayaknya nggak ada kolam renang ya. Dia baru sadar, oh ini hotel yang salah. Jadi keluar hotel yang benar, pergi balik ke hotel yang salah, makan pagi, dia bilang gawat, saya udah makan gratis berjam-jam di situ, minum kopi, ya ketemu orang, say hi kepada petugas lobi, ternyata hotelnya salah. Dia bilang perasaan saya tadi betul. Tapi faktanya salah. Saudara pernah nggak mengalami hal seperti ini? Ya, mungkin bukan soal hotel, tapi hal yang lain. Ya, perasaannya betul, tapi kenyataannya salah. Dalam hal apa saya tahu, mungkin dalam hal cinta, hari ini kita mau bicara cinta, ya. Pernah gak saudara mengambil keputusan mencintai seseorang, rasanya betul, tapi kenyataannya salah. Rasanya mencintai, tapi ternyata tidak cinta. Pernah gak coba manggut-manggut? Dalam relasi cinta, ya, seringkali kita pakai perasaan dan ternyata faktanya, kenyataannya tidak demikian. Dalam hal relasi cinta seringkali juga perasaan itu mendominasi dibanding dengan realita kenyataan yang ada. Pertanyaannya, perasaan bisa salah nggak? Halo? Bisa salah nggak perasaan? Seringkali salah mungkin. Kalau begitu, dapatkah perasaan itu dipercaya? Perasaan cinta itu, dalam relasi cinta rasanya kok benar, rasanya kok cinta, tapi bukan. Apakah kita bisa membangun sebuah relasi cinta di atas perasaan? Kalau perasaan bisa salah dan seringkali salah, oh, tentu sangat berbahaya. Saya nggak tahu saudara pernah remaja nggak? Kalau saya dulu pernah remaja, ya, apalagi masa pacaran, ya kan? Seringkali perasaan itu menggebu-gebu. Wih, ini kayaknya betul nih ya. Ini kayaknya naksir nih, menggebu-gebu, berkobar-kobar.
Tapi waktu cowoknya menyatakan cinta, atau ceweknya menyatakan cinta, biasanya cowok duluan sih kalau orang Indonesia. Baru rasanya, wanitanya itu loh, ceweknya, kayaknya bukan ya. Siapa pernah patah hati coba angkat yang pria, kita pikir-pikir, ya, atau rasa, kayaknya dia lepas, dia cocok, dia cinta gue. Begitu kita kasih tahu, kok perasaan saya enggak ya? Dia juga pakai perasaan, kok rasanya bukan gitu. Pertanyaan, kenapa perasaan itu berubah-ubah? Sebentar cinta, sebentar nggak cinta. Apakah terjadi pada remaja saja? Atau sudah terjadi pada orang dewasa? Bisa nggak saudara punya perasaan itu berubah-ubah? Sehari betul, sehari salah, sehari betul. Memang kenyataannya perasaan itu bisa berubah-ubah dan seringkali berubah-ubah. Sebab itu kita harus hati-hati, jangan main perasaan. Kalau Indonesia jangan baper, ya. Jangan bawa perasaan. Begitu. Saya baca cerita seorang wanita, dia pacaran dengan seorang pria, ya, cinta sama cowoknya. Lalu setelah beberapa waktu, ceweknya merasa gak pas. Kemudian dia bilang sama pacarnya, sorry ya, kita putus aja. Kayaknya gak ada itu Pak, kimia Pak, chemical. Listriknya itu gak kestrong. Wah, cowoknya patah hati, saudara. Ya. Tiba-tiba seminggu kemudian ceweknya tulis surat, minta balik. Aduh sayangku, aku benar-benar menyesal, aku minta balik. Waktu itu aku salah, setelah seminggu aku baru tahu aku gak bisa hidup tanpa kamu. Maukah kamu balik padaku? Lalu dibawa suratnya, NB, catatan. Selamat ya, saya dengar kamu dapat lotre 1 juta dolar. Ternyata duit, materi, uang bisa juga mengubah perasaan, itu kan? Iya. Kesalahan materi bisa juga membuat perasaan seseorang berubah. Tadinya gak cinta, sekarang jadi cinta, ya kan? Atau seseorang yang bangkrut tiba-tiba jadi miskin. Bye-bye. Perasaan berubah-ubah. Nah, kalau dalam relasi cinta itu perasaan bisa berubah-ubah, bagaimana kita tahu cinta sejati? Bagaimana kita bisa tes, menguji cinta yang asli, cinta yang sejati itu? Tes pertama, ya, kita harus tanya, apakah relasi cinta itu menciptakan dosa atau kejahatan? Kalau ya, bukan cinta asli. Kalau ya, bukan cinta sejati, itu cinta palsu. Tadi 1 Korintus 13 ayat 6 mengingatkan kita, kasih itu, cinta agape itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Istilah ketidakadilan di situ kejahatan. Ketidakadilan itu adalah dosa di situ, ya. Jadi perlu diuji dulu. Apakah cinta itu, relasi cinta itu membuat diri sendiri dan diri orang lain berdosa atau berbuat jahat? Kalau ya, bukan cinta sejati, sudah harus cepat-cepat keluar dari sana. Ya. Misalnya seorang wanita berkata kepada temannya, kita kan teman baik kan? Saya perlu bantuanmu. Nanti kalau suami saya telepon, tanya, kamu bilang kemarin aku nonton sama kamu, ya, di bioskop. Kasih tahu kita nonton bareng. Kan kita teman baik loh. Kan teman baik lebih akrab dari saudara. Punya nggak teman kayak gitu? Saya tanya, itu cinta sejati atau bukan?
Kalau temanmu ngajakmu dusta, bilang dia cinta kamu, sayang kamu, itu pasti bukan cinta atau kasih yang benar. Itu palsu. Ya, hati-hati, tidak lulus tes, juga tes dulu. Contoh lain, seorang cowok pacaran dengan seorang cewek. Lalu setelah satu waktu si pria mengajak premarital sex. Nah, ini kan zaman modern. Lalu ceweknya menolak. Cowoknya bilang, aku bener-bener dong cinta sama kamu. Kamu gak yakin ya? Jelas itu bukan cinta yang sejati. Harus ditolak. Tidak lulus tes. Cinta itu adalah cinta nafsu, cinta yang demikian. Betul gak? Cinta yang mengajak melawan firman Tuhan. Alkitab katakan kasih itu membangun, 1 Korintus 8 ayat 1. Kasih itu tidak membuat orang lain terjatuh, 1 Yohanes 2 ayat 10. Kasih itu tidak mendorong orang lain berdosa, dan juga tidak membuat diri sendiri berdosa, 1 Korintus 8 ayat 12. Saudaraku, saudara ingin tahu apakah saudara benar mengasihi seseorang, atau orang itu mengasihi saudara? Relasi itu, tanya apakah saudara dan dia saling mempengaruhi untuk berbuat kebenaran, bukan kejahatan atau dosa. Itu ukuran pertama. Itu tes yang pertama. Sebab itu bagi saudara yang belum menikah, hati-hati. Carilah calon suami atau calon istri yang benar. Bukan hanya yang baik atau romantis. Nah, ini kesalahan. Yang penting kan baik, yang penting kan romantis. No, yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Bukan juga perasaannya berbunga-bunga. Kayaknya sama dia yang perasaannya gak bisa berbunga-bunga deh. Kayaknya bukan. No. Susah diukur berbunga-bunga itu. Dan bunga bisa layu. Hati-hati. Nah, bagi yang sudah menikah gimana? Oh, tentu no exchange, no refund. Banyak berdoa. Dan berdoa ambil tekad. Mari mulai hari ini jangan main perasaan, ya, tetapi realita dan cocokkan dengan kebenaran firman Tuhan. Tes yang kedua, apakah cinta itu menghasilkan sukacita? Tadi dikatakan sukacita karena kebenaran. Kalau ya, berarti cinta sejati. Kalau tidak, bukan cinta sejati. 1 Korintus 13 ayat 6b tegaskan, kasih itu bersukacita karena kebenaran. Itu 6b. Bersukacita karena kebenaran. Jadi periksa dulu. Kalau kebenaran yang menang, menghasilkan sukacita. Sukacita yang sejati itu adalah cinta yang sejati. Bila tidak, bukan cinta sejati, itu cinta palsu. Kalau sukacitanya bukan karena kebenaran, bisa juga sukacita karena kejahatan. Ya kan? Hore, kita sudah menjatuhkan musuh kita. Hore, kita sudah membuat dia tergelincir. No. Itu sukacita yang palsu. Misalnya, contoh, temanmu menganggur, gak ada kerjaan, lalu saudara ajak dia kerja di kantormu, dikenalkan. Lalu temanmu diinterview. Selesai interview, ada dua hasil, kabar baik dan kabar buruk. Kabar baik, temanmu diterima kerja di kantor tempat kamu kerja. Kabar buruk, dia menggantikan posisimu dan kamu turun jadi anak buah dia. Gajinya lebih besar. Nah, saya tanya, sukacita nggak? Enggak. Cinta palsu. Sukacita nggak? Pura-pura suka, pura-pura sukacita, pura-pura seneng, tapi hatinya kesel. Kurang ajar ya, gue yang kenalin, baru masuk udah di atas gue. Pura-pura bersukacita kah?
atau mengarah sebel, atau menyesal. Uji cintamu asli apa tidak selama ini. You bilang mengasihi temanmu, dan sekarang temanmu lebih bagus dari kamu. Ayo, gak gampang. Tes, you bersuka cita karena kebenaran. 2 bulan kemudian, temanmu kecelakaan. Cukup parah, dia gak bisa kerja, dan bosmu panggil kamu. Kamu kembali gantikan temanmu itu. Aduh, kamu sedih gak? Feel sorry gak? Aduh, temanku, sorry, kecelakaan. Atau dong hati diam-diam. Makanya lu jangan berani lu ngambil posisi gue. Enggak gampang. Ini benar-benar sedih. Ya. Atau diam-diam kamu bersyukur, diam-diam kamu senang karena posisimu balik. Dan temanmu kecelakaan. Gak gampang, tapi tes cinta, menguji cinta. Benar gak aku mengasihi dia sebagai teman? Cintanya cinta yang bagaimana? Cinta yang sejati tidak pernah bersuka cita bila melihat orang lain, apalagi sainganmu, terjatuh, gagal, dan kena bencana, ataupun kena celaka. Tidak. Tapi bersuka cita dengan orang yang bersuka cita karena kebenaran, dan kemudian menangis dengan orang yang menangis. Itu kata firman Tuhan. Kalau kau memiliki kasih Kristus di dalam kamu, kasih agape, kamu benar-benar bersedih, menangis dengan orang yang menangis, dan juga bersuka cita dengan orang yang bersuka cita karena kebenaran. Tahun 1921 di Amerika, sebuah penjara yang sangat ditakuti, Sing Sing namanya, itu dipimpin oleh seorang yang bernama Louis Lawless. Ketika Louis Lawless memegang pimpinan penjara itu, saudara, itu penjara tempat orang-orang pembunuh, pemerkosa, perampok, kelas kakap semuanya. Ya. Dia sudah dipesan, ya, jangan melibatkan keluargamu. Kamu harus hati-hati. Tapi istrinya bernama Catherine, dia bertekad, kalau suamiku jadi pimpinan, aku mau terlibat pelayanan bagi mereka yang di penjara. 3 anaknya masih kecil. Catherine bertekad melayani siapa saja. Dan kita tahu akhirnya penjara ini 20 tahun kemudian berubah menjadi institusi humanitarian. Menjadi baik, menjadi tempat yang menciptakan banyak orang-orang yang bertobat. Waktu diwawancarai, Louis Lawless dikasih kredit, dikasih jasa, tapi dia bilang bukan saya, semua karena istri saya oleh pertolongan Tuhan. Istrinya hadir di dalam semua acara khusus, pertandingan sepak bola, pertandingan basket, acara khusus di penjara. Dia hadir bawa 3 anaknya, tidak takut. Dia mengunjungi satu persatu semua yang di penjara dan mengenal masalah mereka. Yang gak bisa baca, diajarin baca. Yang tuli, dikasih alat pendengar. Yang sakit, dibawain dokter, disembuhkan. Dia melayani satu persatu selama belasan tahun. 1921 sampai 1937, 20 tahun lebih. Kemudian Catherine kena accident, kecelakaan, mati. Seluruh penjara sedih. Rumahnya hanya hampir 1 mil dari penjara. Waktu penguburan, tiba-tiba seluruh penghuni penjara
keluar berbaris di gerbang, minta keluar. Petugas yang menjaga kemudian berkata, "Oke, kalian diizinkan keluar tanpa diborgol. Tapi ingat, setelah itu malam ini kembali lagi ke sini." Seluruh narapidana dipercayai tanpa borgol keluar berbaris ratusan orang, berjalan hampir 1 mil ke tempatnya camping di mereka. Dan malam itu semua narapidana, semuanya check-in masuk kembali ke penjara tanpa satupun yang melarikan diri. Penjara itu ditutup kemudian dijadikan tempat pemulihan rehabilitasi. Sebab seluruh narapidana itu diubah oleh Tuhan. Catherine berhasil menginjili mereka dan memenangkan satu persatu untuk Kristus. Kasih yang sejati mengubah kehidupan. Itu kasih yang asli. Itu kasih yang Yesus tunjukkan kepada kita. Ketika Natal pertama dia rela datang ke dunia tanpa curiga. Walaupun kita semua berdosa memberontak. Tanpa ragu, tanpa syarat dia turun ke dunia. Mati, memberikan nyawanya, membayar hutang dosa kita. Dan kita rayakan hari ini dalam perjamuan kudus terakhir tahun ini, 2025. Berbahagialah saudara yang boleh hadir dalam perjamuan ini, mengenang cinta kasih-Nya. Natal itu artinya salib. Natal itu artinya keselamatan. Natal tanpa pengorbanan nyawa Yesus tiada artinya. Bila saudara belum sungguh-sungguh mengalami kasih Kristus yang tanpa syarat itu, hari ini saya mengundang saudara terima Dia sebagai juru selamatmu. Rendahkan hatimu. Kalau Dia sudah membayar nyawanya bagimu, adakah hal lain yang tidak diberikan bagimu? Itu cinta yang sejati. Tapi kalau saudara sudah menerimanya, kabarkan kasih Kristus. Ceritakan kepada orang lain. Minggu depan KKR, kemudian 24 Desember KKR. Katakan, Tuhan, izinkan aku tahun ini bawa 1 jiwa. Maka aku minta tambah panjang umur Tuhan. Sebab aku hidup untuk berbuah bagi kerajaan-Mu. Tekad. Amin. Bawa 1 jiwa. Bagi yang belum menikah, hati-hati dalam mencari cinta. Cinta sejati tidak menciptakan dosa. Cinta sejati bersukacita karena kebenaran. Jangan buru-buru. Bagi yang sudah menikah, apakah terlambat? Tidak. Walaupun gak bisa refund, gak bisa exchange. Doakan supaya Tuhan mengubah cinta kasih dalam keluargamu, tidak berdasarkan perasaan, tidak berdasarkan materi dan harta benda, tapi berdasarkan cinta kasih Yesus Kristus. Agape love, kasih yang tak bersyarat itu. Kasih yang mengubah kehidupan. Periksa hidup saudara dari Januari sampai Desember ini. Ada apa yang sudah diubah oleh Tuhan? Kalau sama sekali dia tidak berubah, jangan-jangan engkau ibarat pohon plastik yang tidak pernah bertambah besar dan tidak pernah berbuah sama sekali. Kiranya Tuhan menolong kita saling mengasihi dengan kasih yang sejati ketika kita menerima roti dan anggur pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus berbisik-bisik di hati kami. Curahkan cinta kasih-Mu yang sejati itu sekali lagi Tuhan, di dalam hati, pikiran kami, jiwa kami, seluruh hidup kami, agar kami mengalirkan kasih yang sejati itu bagi keluarga kami, bagi sesama kami, bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin.
Mari kita siapkan hati untuk perjamuan. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi kita. Ambillah, makanlah dengan penuh iman, dengan syukur, menjadi berkat istimewa. Firman Tuhan, Tuhan sendiri masuk ke dalam tubuh kita. This is the body of Christ that is broken for us. Let's eat with thankful heart and by faith become spiritual blessing for all of us. In the name of Lord Jesus we together. Dalam nama Tuhan Yesus kami makan bersama. Amin. Angguri tangan kanan. Inilah darah Kristus yang tercurah bagi kita. Mari minum dengan ucapan syukur, dengan iman, dosa kita diampuni, dan kita boleh hidup kudus sesuai firman-Nya, menjadi berkat istimewa. Saudara yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bergumul Tuhan buka jalan. This is the blood of Christ that is poured out for us. Let's drink by faith and believe, cleanse our sin, give us new strength to live for Him, be a good witness. In the name of Lord Jesus, we drink together. Dalam nama Tuhan Yesus kami minum bersama. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami tahu Kau hadir di sini secara roh. Sebab Kau maha hadir. Engkau yang mengundang kami ke perjamuan ini. Roti dan anggur masuk ke dalam tubuh kami menyatu dengan Engkau Tuhan. Dan Engkau berjanji, kalau kami di dalam Engkau di dalam kami, dan firman-Mu di dalam kami minta apa saja Tuhan kabulkan. Jawablah doa anak-anak-Mu satu persatu sesuai pergumulan mereka ya Tuhan. Pulihkan, sembuhkan yang sakit. Kuatkan yang lemah, yang hampir terjatuh, angkat kembali. Yang sudah menanti lama ya Tuhan, jawablah doa mereka satu demi satu, agar nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Lord, you bless everyone who received the bread and the cup. According to your knowledge, we know you are here, Lord. According to your word, you are listen to their prayers and bless them one by one. So you need to be glorified, and we can be a good witness of you. In Jesus' name we pray and we ask blessing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat mujizat Tuhan. Amin. Kita menyanyikan lagu respon kita. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, tubuh jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia.
pikiranmu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, karunia-karunia baru, berkat-berkat baru untuk terus menjadi saksinya di bumi ini sampai kau bertemu Tuhan muka dengan muka dan sampai selama-lamanya. Amin.